Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di saluran YouTube Faris Channel. Jadi, tema kali ini tanaman karet dan kopi lancuran. Kopi tinggi, buah kopi kurang maksimal. Sistem tanaman tumpang sari ini sebenarnya sudah mantap. Tidak hanya untuk mensiasati waktu, menunggu sampai pohon karet dapat diambil getahnya secara optimal, melainkan juga mensiasati penting ketika harga karet mengalami penurunan, sehingga buah kopi dapat menjadi alternatif tambahan penghasilan setahun sekali. Dalam pengembangan kebun karet, ini penting dilakukan pengoptimalan lahan yang ada. Tanaman karet sebenarnya sangat bertoleransi untuk disandingkan dengan tanaman lainnya secara bersamaan, selama kondisi tanah dan juga kebutuhan cahaya matahari serta pupuk dan airnya tercukupi. Umumnya kebun kopi yang gelap menghasilkan buah lebih sedikit dibandingkan dengan kebun yang lebih terang. Hal ini disebabkan oleh pembentukan bakal bunga kopi terhalang oleh pohon naungan, pohon karet, sehingga intensitas cahaya terlalu kecil. Di daerah dengan iklim basah, musim hujan merata sepanjang tahun, dan sering berawan, intensitas sinar matahari menjadi rendah, sehingga umumnya tanaman kopi berbunga sedikit karena kurangnya cahaya matahari. Tanaman kopi yang produktif memerlukan lebih kurang 30-70% sinar matahari langsung. Tanaman kopi dengan karet dalam satu lahan banyak dijumpai di daerah Kabupaten Lahat dan Kota Pagarala, Sumatera Selatan. Jika kopinya lancuran atau kopi tinggi dari kopi robusta, karena terlalu bayang oleh tanaman karet, maka pertumbuhan tanaman kopi normal, tetapi buahnya agak kurang jika dibandingkan dengan kebun kopi yang terbuka atau mendapat banyak cahaya matahari, maka buah kopi bisa lebat. Tanaman kopi di bawah pohon karet sebaiknya dilakukan sambung pucuk agar cepat berbuah. Ini kondisi di mana kebun karet dan kopi dalam satu lahan, tapi tanaman kopinya masih jarang-jarang, sedangkan tanaman karetnya berproduksi maksimal. Untuk tanaman kopinya tetap tumbuh, tapi buahnya kurang karena kurang sinar matahari. Jadi, sinar matahari sudah tertutupi oleh pohon-pohon karet yang tinggi. Dan beginilah tanaman kopinya yang tetap tumbuh, tapi buahnya tidak ada. Untuk kopi ini, sebaiknya dilakukan sambung pucuk agar dia cepat berbuah. Ini sepertinya kurang pupuk dan perlu dipupuk. Tanaman kopi ini, ranting-rantingnya seperti kurang subur dan kurus, kurang pupuk, kurang nutrisi, sehingga tanamannya tetap ada, tapi bunganya tidak kelihatan. Kebunnya bersih rapi. Untuk pembersihan gulma, minimal 1 bulan sekali. Jadi, sebaiknya kopi dengan karet dalam satu lahan. Ini kopi lancuran kopi tinggi. Di sini, semuanya. Kebun karet duluan atau kebun kopi duluan, tidak masalah. Tapi, untuk kopinya sebaiknya dilakukan sambung pucuk atau stek karena dia lebih mudah berbuah. Untuk video, link yang kebun kopi dan kebun karet yang disambung pucuk, nanti saya disertakan di deskripsi. Jadi, kebun kopi ini sebenarnya sangat membutuhkan sinar matahari langsung untuk melakukan pembentukan bunga dan buah kopi. Jika dia terlalu bayang, maka tanamannya kecil dan kurang subur. Karena kopi sangat membutuhkan cahaya sinar matahari langsung, lebih kurang 30-70% untuk dia melakukan fotosintesis dan berguna untuk melakukan pembentukan bunga dan buah. Kalau untuk tanaman karetnya, ini subur saja tidak ada masalah, tetap berproduksi seperti biasanya, bisa dideres 1 kali dalam 2 hari. Ini karetnya tetap tumbuh subur, sudah tinggi-tinggi, tapi pohon kopinya kurang subur karena kurang sinar matahari, jadi pertumbuhannya terkesan sepertinya kerdil. Ini kopi lancuran, kopi tinggi,
tidak disambung pucuk. Seharusnya disambung pucuk, kurang subur. Nah, ini juga belum dilakukan pembersihan gulma sehingga rumputnya sudah tinggi. Di sini juga ada tanaman kopinya sedikit. Kopi lancuran. Kopinya sudah tinggi, mencari cahaya matahari. Ini kopinya tinggi-tinggi ya. Tidak dilakukan sambung pucuk. Kopinya tetap tumbuh. Daunnya hijau, tapi tidak ada buahnya. Ini karena memang kopinya disengaja untuk tumbuh tinggi ke atas. Ini buahnya sedikit sekali ya. Tidak maksimal, ranting tidak berbuah. Inilah kondisi kebun kopi dan kebun karet yang di satu lokasi. Untuk memanfaatkan lahan maksimal, untuk karet tidak ada masalah. Karetnya tetap tumbuh besar subur dan getahnya normal saja. Namun untuk tanaman kopinya, kopi lancurannya kurang, buahnya kurang maksimal. Ini juga semestinya dilakukan pemupukan, setahun 2 kali dipupuk. Tapi tetap saja buahnya tidak maksimal karena kurang cahaya matahari. Untuk mengantisipasinya, sebaiknya tanaman kopi dilakukan sambung pucuk agar dia cepat berbuah. Ini contoh kebun kopi dan kebun karet, tapi kebun kopinya dilakukan sambung pucuk. Nah, kelihatan buah kopinya. Ya, buahnya ada. Bisa tidak terlalu lebat, tapi karena sudah disambung pucuk kopinya berbuah. Ini pohon karet getahnya normal. Karetnya tetap maksimal, tidak ada masalah. Getahnya normal, dan buah kopinya juga kelihatan ada, dan tidak terlalu lebat, tapi buahnya ada. Ini juga kita harus lakukan pemupukan. Ini kopi karet, kebun kopi yang disambung pucuk, atau yang disetek sehingga buah kopinya kelihatan. Jika disambung pucuk, maka tanaman kopi cepat berbuah. Setelah disambung 6 bulan sampai 1 tahun disambung pucuk kopi ini, biasanya dia cepat berbuah. Itulah keuntungan dari sambung pucuk kopi. Kopi dan karet dalam satu lokasi. Untuk menambah penghasilan petani, hasil mingguan dari karet dan hasil tahunan dari kopi-kopi. Ini berbuah setahun sekali. Nah, untuk dia kopi yang disambung pucuk, buahnya bisa kelihatan ya, bisa lebat tergantung dari perawatan dan pemupukan. Pemupukan diusahakan 2 kali setahun, agar buahnya maksimal dan normal.